Kita umat Islam hari ini tentu luar biasa, banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Persoalan kemiskinan, persoalan kelaparan, persoalan pengangguran. Tentu itu adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sanggup menghadapi semua itu. Di negeri ini pengangguran banyak, kemiskinan banyak, kriminalitas tinggi, kejahatan tinggi, pembunuhan tinggi, orang yang bunuh diri juga sangat banyak. Tentu apa yang bisa kita harapkan kalau kita menjadi orang yang frustasi, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seberat apapun tantangan kita, seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa sabar menghadapi semua itu. Karena ujian itu pada hakikatnya adalah Allah ingin menguji keimanan dan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun belum sebanding dengan apa ujian yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di luar sana, seperti di Palestina, di Gaza. Mereka hingga hari ini tidak henti-hentinya dibunuhi, dibantai oleh bangsa Yahudi Israel. Kita baca di dalam media baru-baru ini bahwa sampai hari ini sudah ada 56.000 rakyat Gaza yang dibunuh, yang dibom oleh Israel. 56.000. Bahkan hari ini yang terjadi di Gaza itu adalah tidak seperti nyamannya kita di sini. Di Gaza itu seperti penjara, di mana jutaan orang yang ada di dalamnya di blokade, tidak bisa keluar. Orang luar juga susah masuk. Diblokade oleh Israel, tidak ada pintu yang dibuka untuk masuk ke sana. Bahkan akses bantuan seperti makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tim medis susah untuk tembus ke sana. Akibatnya apa yang terjadi kaum muslimin? Jamaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan yang sangat berat, sangat besar yang melanda orang-orang di Gaza. Bahkan tidak hanya sekedar kelaparan, bahkan sudah ada banyak yang meninggal. Saya baca tadi pagi di salah satu media bahwa yang meninggal akibat kelaparan itu sudah ada sekitar 144 orang yang meninggal. Itu kelaparan, 144 orang. Bahkan diantaranya itu ada 88 adalah anak-anak kecil, ibu hamil dan menyusui, bahkan kekurangan nutrisi, malnutrisi, tidak ada gizi untuk bayinya, termasuk untuk dirinya. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang Gaza yang kelaparan, bahkan mati karena kelaparannya, karena tidak ada akses masuk bantuan dan lain sebagainya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap dan perasaan negeri-negeri Islam yang ada di tetangganya? Ada Mesir, ada Arab Saudi yang tentu kekayaannya luar biasa, ada Qatar, ada negeri muslim yang lain. Mereka tidur dalam keadaan kenyang, mereka tidur dalam keadaan nyenyak. Mereka bahkan tidak khawatir sedikit pun dengan bom yang mungkin akan menimpa mereka. Tapi mereka diam, mereka tidak bersuara, mereka tidak membantu sedikit pun saudaranya, tetangganya di Gaza yang kelaparan. Tentu mungkin pertanyaannya bahwa kita tidak bisa bantu karena diblokade Israel. Pertanyaannya adalah, harusnya kita menghentikan blokade itu. Dia perangi kita, maka kita juga harus perangi. Kita punya tentara. Orang muslim di dunia ini sangat banyak jumlahnya. 2 miliar penduduk muslim di dunia. Sementara penduduk Gaza hanya sekitar 8 juta, bahkan hanya maksimal 10 juta saja penduduknya Israel itu. Sementara umat Islam itu 2 miliar jumlahnya di seluruh dunia. Masa 2 miliar itu jumlahnya tidak bisa mengalahkan Israel yang kecil yang hanya sekitar 8 juta penduduknya. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak peduli dengan saudara kita yang menderita tadi, tetangga kita yang kelaparan, maka ingatlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa bimu'minin man bata syab'an."
bukanlah seorang mukmin yang dia tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, kemudian tetangganya itu dalam keadaan kelaparan, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, beliau mengatakan dengan tegas bahwa hakikatnya keimanan itu bukan sekedar pengakuan. Orang yang mengaku beriman tentu gampang kita mengaku beriman, tapi kita diakui sebagai orang beriman oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang penting. Karena kalau sekedar mengaku bahwa saya beriman gampang, tentu mudah kita ucapkan. Tapi bagaimana Rasul mengakui bahwa Anda betul beriman, maka itu tidak mudah. Makanya Nabi mengatakan, bukanlah seorang mukmin tiai tahu beriman, tiai tahu matapar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, dalam keadaan nyenyak, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Apalagi kelaparannya itu tidak sekedar lapar, tapi laparnya bertahun-tahun, laparnya sangat lama, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena itu. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa terjadi? Tentu kita katakan bahwa karena umat Islam tadi tidak peduli. Umat Islam tidak bersatu. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan Gaza, persoalan Palestina itu kalau umat Islam bersatu di seluruh dunia. Mengangkat seorang pemimpin yang mempersatukan mereka, lalu mengusir Israel itu dari Palestina. Karena Israel itu pada hakikatnya adalah negara penjajah yang menjajah bangsa Palestina, khususnya di Gaza. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita mengirim pasukan. Penguasa muslim mengirim tentara, mengirim senjata, berperang melawan bangsa Israel itu sampai Israel itu keluar dari Palestina, keluar dari Gaza, dan umat Islam dibebaskan dari sana, dan kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita merdekakan mereka sebagaimana kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.